Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini merupakan film aksi kriminal mengenai dua orang pria yang bekerja sama mencari pelaku pembunuhan berantai. Dan film ini disutradarai oleh Won Tae-lee. Tanpa terlalu banyak penjelasan di awal, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang psikopat berdarah dingin yang bernama Kang Kyun. Dia dengan sengaja menabrak mobil korbannya. Kemudian tanpa rasa ampun, dia langsung membantai pria tua ini. 찍을 필요는 없을 텐데. Scene berpindah ke seorang polisi bernama Tae-suk. Dia dan rekannya hendak menuju TKP. Namun saat itu dia terjebak kemacetan. Tae-suk kemudian memilih masuk dulu ke sebuah rumah judi yang dikelola kelompok gangster. 지나가세요. 네, 지나가세요. 경찰입니다. 형님, 비키입니다. 날도 더운데 왜 또 이렇게 갑자기 오셨어요? 이 쌍놈의 새끼가 대한민국 경찰을 뭘로 먹어? Dan inilah sosok bos gangster yang cukup ditakuti di kota ini. Dia bernama Dong-so. Dia memiliki ratusan anak buah. Dan setelah mendapat informasi, seorang polisi datang ke tempat usahanya. Dong-so langsung menelepon atasan polisi tersebut yang bernama Hobong. Hobong kemudian menelepon Tae-suk untuk fokus ke TKP, bukan ke tempat judi. Ternyata Tae-suk memanfaatkan si pegawai judi itu untuk mengantarnya ke TKP menggunakan motor. Di lokasi ini dia bertemu juga dengan ahli forensik dari kepolisian yang bernama Seo Jin. Sementara itu, Tae-suk menemukan bekas tabrakan dari bemper belakang yang diduga pelakunya menggunakan mobil berwarna putih. Dong-so kemudian bertemu dengan saingannya, yaitu seorang bos gangster juga bernama Sang-do. Mereka sedang berselisih tentang pembagian wilayah. Dong-so mengajaknya untuk berdamai. Namun karena Sang-do ini songong ditambah anak buah mereka ikut nyorocos, Dong-so langsung memukul anak buahnya dan mencopot gigi si anak buah Sang-do. 이래가지고 우리가 일을 평화적으로 하겠어? 하여 이 새끼 봐라 이거. Kemudian memasukkan gigi tersebut ke minuman si Sang-do yang membuatnya langsung ciut. Di markas polisi, Tae-suk sudah memaparkan hasil investigasinya kalau kasus ini mengarah ke psikopat pembunuh berantai yang sudah terjadi berulang kali dengan pelaku yang sama. Namun atasannya tidak setuju dengan pendapatnya hingga terjadilah adu mulut di antara mereka. Setelah pertemuan itu, Dong-so memilih pulang seorang diri tanpa pengawalan anak buahnya. Tiba-tiba seseorang menabrak mobilnya. Dong-so sudah memaafkannya, namun tiba-tiba pria ini menusuknya dari belakang. Dia melakukan perlawanan bahkan memegang pisau tersebut. Namun pria ini langsung kabur dan menabraknya. Dong-so yang kritis segera dibawa ke rumah sakit. Anak buahnya langsung melakukan penyerangan ke markas gangster Sang-do yang diduga menjadi dalang dari rencana pembunuhan kepada bos mereka. Dan pelakunya ternyata adalah si Kang Kyun, psikopat pembunuh berantai. Dia langsung menjahit lukanya menggunakan staples. Tak sampai di situ, Kang Kyun menghabisi seekor anjing sekaligus pemiliknya. Dong-so melewati masa kritis, namun dia meyakini pelakunya bukan dari kelompok Sang-do. Dia menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu. Tak lama, si polisi koplak Tae-suk datang untuk meminta keterangan kepadanya. Namun Dong-so tidak sedikit pun mau memberikan informasi kepadanya. Tak mau menyerah, Tae-suk melihat mobil milik Dong-so. Dia mendapatkan petunjuk yang sama.
bekas tabrakan dengan cat warna putih yang persis di mobil korban sebelumnya. Sang-do dengan santuy mengunjungi rivalnya ini karena dia merasa tidak melakukan rencana pembunuhan kepadanya. Dia datang justru meminta ganti rugi karena banyak anak buahnya yang terluka. Dia bahkan terus meminta sebagian wilayah kepadanya. Tae-suk kembali melobi atasannya untuk meminta keterangan Dong-so karena dia menjadi satu-satunya korban sekaligus saksi yang melihat pelakunya. Ditambah kepolisian mengalami tekanan karena tidak satupun kasus yang berhasil mereka ungkap. Pembantaian kembali berlanjut. Kali ini seorang pengemudi truk yang menjadi korbannya. Melalui seorang pelukis sketsa wajah, Dong-so mulai menemukan titik terang wajah si pelaku. Kang Kyun mencuri truk tersebut. Dia terkejut karena ada seorang kenek di dalamnya. Hobinya tidak berhenti. Kenek itu pun tewas ditusuk hingga pisaunya terlempar di tepi jalan. Tae-suk kembali membuat kehebohan dengan menyergap markas judi milik Dong-so. Bahkan dia menunjukkan rekaman saat dirinya menyuap atasannya. Tae-suk memanfaatkan hal itu hanya untuk meminta keterangan ciri-ciri si pelaku yang mereka juluki dengan sebutan iblis. Bahkan bisnis konstruksi milik Dong-so mulai goyah akibat rumor pembantaian yang dilakukan psikopat ini. Anak buahnya sudah menemukan mobil dan pisau pelaku di sebuah pedesaan. Dong-so mengundang Tae-suk ke rumahnya untuk membuat kesepakatan. Mereka akan bertukar informasi. Namun jika Dong-so yang lebih dulu menemukannya, maka liang lahatlah yang akan menjadi tempat terakhirnya. Jika Tae-suk yang lebih dulu menangkapnya, dia akan dibawa ke pengadilan. Kini, gangster dan polisi ini bekerja sama untuk menangkap si iblis. Dong-so yang cerdik balik menjebak Tae-suk. Dia merekam kesepakatan itu untuk jaminannya. Tim Tae-suk mulai bergerak. Sketsa wajah dan mobil pelaku menjadi petunjuk untuk mengembangkan kasus ini. Namun dia melakukan ini tanpa sepengetahuan atasannya. Dong-so juga memanfaatkan Tae-suk agar bisnisnya tetap berjalan dengan baik tanpa ada lagi gangguan darinya. Mereka melakukan olah sidik jari dan petunjuk DNA dari mobil yang digunakan pelaku. Dong-so yang masih dibuat kesal oleh Sang-do memilih untuk menghabisinya menggunakan pisau yang digunakan oleh si psikopat. Tae-suk juga meminta bantuan Sae-jin untuk mengidentifikasi rambut dan darah si pelaku. Sae-jin dan tim forensik datang ke lokasi pembunuhan si bos gangster Sang-do. Atasan Tae-suk marah kepada timnya karena kasus pembunuhan kembali terjadi. Bahkan seorang bos gangster yang sekarang menjadi korbannya. Sae-jin juga memberi informasi hasil penyelidikannya. Semua DNA korban ditemukan di pisau tersebut. Itu artinya kasus ini adalah benar-benar pembunuhan berantai. Tae-suk pun marah dan mencoba memukul Dong-so karena dia yakin pelaku pembunuhan Sang-do adalah dirinya. Namun Tae-suk tidak bisa berbuat banyak karena dia pun terjebak dengan bukti rekaman kesepakatan mereka. Kepolisian pusat mengambil alih kasus ini yang membuat reputasi Hobong dan anak buahnya jatuh. Kang Kyun menyaksikan berita pembunuhan bos gangster itu yang menggunakan pisau miliknya. Dengan santuynya, Dong-so datang ke tempat persemayaman Sang-do. Bahkan di lokasi itu, Kang Kyun datang dan memberikan sebuah pesan kepada anak buah Sang-do bahwa pisaunya digunakan untuk membunuh bosnya. Seperti haus akan darah, Kang Kyun kembali melakukan pembantaian. Saat Dong-so dan Tae-suk kembali mencari petunjuk di mobil pelaku, tiba-tiba kelompok Sang-do melakukan penyerangan. Mereka berdua harus melawan puluhan gangster ini. Akibatnya, Dong-so dan Tae-suk hampir saja terbunuh. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil melumpuhkan mereka semua, termasuk membunuh tangan kanan mendiang Sang-do.
Kang Kyun membawa mobil korban dan menemukan handphonenya. Tae-suk yang babak belur diperintahkan atasannya untuk mengusut kasus penculikan. Dia kemudian menemui istri korban yang diminta menyerahkan sejumlah uang untuk keselamatan suaminya. Istri korban menyerahkan tas berisi uang ke seorang pelayan rumah makan. Tae-suk yang berada di atap melihat seorang pria yang mencurigakan. Dia dan timnya langsung melakukan pengejaran. Namun mereka tidak berhasil menangkapnya. Si ibu rumah makan menjadi sasaran omelan mereka. Dia mengatakan pria itu minum soju. Tim langsung ke tempat rongsokan untuk mencari DNA pelaku dari botol tersebut. Mereka terkejut karena terdapat ribuan botol yang harus mereka pilah. Sae-jin memberikan laporan hasil dari DNA yang dia dapatkan dari mobil dan botol yang dipegang oleh pelaku. Tae-suk kemudian meluncur ke rumah tersangka. Dia menemukan petunjuk bahkan foto tersangka yang sangat mirip dengan sketsa wajah yang diberikan Dong-so. Dia kemudian mengirimkan bukti rekaman pelaku kepada Dong-so. Bukannya disebarluaskan kepada anggota kepolisian, tapi foto pelaku dan ciri-cirinya diberikan kepada seluruh anggota gangster Dong-so. Dan ratusan anak buahnya dikumpulkan, kemudian dibagikan foto pelaku. Mereka menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mencari pelaku. Tiap hotel, penginapan, dan rumah kontrakan menjadi target pencarian mereka. Tak hanya itu, klub malam, karaoke, hingga pasar mereka telusuri satu persatu. Namun pencarian mereka belum membuahkan hasil. Suatu hari, Dong-so memberikan payung miliknya ke seorang siswi yang akan naik bis. Ternyata Kang Kyun berada di dalamnya. Dan saat mereka sedang santuy menikmati makan malam, televisi kembali menayangkan pembunuhan remaja putri. Dan ketika Dong-so menyaksikannya, terlihat payung miliknya yang diberikan kepada gadis itu. Seketika, dia langsung memerintahkan mereka semua untuk bergerak. Mereka mendapat petunjuk lokasi penginapan yang digunakan pelaku. Saat dilakukan pengintaian, sebuah mobil warna putih datang. Sialnya, Kang Kyun sadar dirinya telah diintai. Dia pun langsung tancap gas. Tim langsung menabrak dan mengejarnya, hingga mobil mereka berusaha untuk menghimpitnya. Sesampainya di persimpangan, ketiga mobil mereka bertabrakan, namun Kang Kyun berhasil lolos. 잡아야 될 거 아니야, 이 새끼야! Tae-suk dibantu Dong-so dan anak buahnya kembali mengejar psikopat itu. Namun naas, tangan kanan Dong-so yang bernama Oh-sung sekarat ditusuknya. Dong-so masuk ke sebuah klub malam dan menemukan dia sedang bersembunyi di ruang karaoke. Dengan sekali pukul, dia merobohkan pintu sekaligus si Kang Kyun. Dia diseret kemudian dibawa ke markasnya. Tak sampai di situ, Kang Kyun diikat dan terus dipukulinya. Dong-so berniat untuk memenggalnya hingga Tae-suk datang menerobos masuk menggagalkan rencananya. Tae-suk membawa psikopat ini ke markas polisi dan menunjukkan kepada polisi lain dan bosnya. Kang Kyun yang dirawat dengan penjagaan ketat begitu menikmati santapannya. Sementara itu, Dong-so melihat tayangan berita bisnis judinya digerebek pihak kepolisian. Kini dia menjadi buronan. Tae-suk dan kepolisian rupanya tidak bisa membuktikan dia pelakunya karena sidik jari dirinya di pisau tersebut telah hilang. Saat persidangan tidak ada satupun saksi atau barang bukti yang memperjelas pelakunya adalah orang ini. Hingga tiba-tiba Dong-so muncul. Ternyata Tae-suk kembali menemui Dong-so untuk meminta menyerah dan datang ke pengadilan menggunakan hukum untuk membunuh psikopat gila ini.
Dongso memberikan kesaksiannya. Dia melepaskan bajunya untuk menunjukkan bekas luka akibat tusukan dari penjahat ini. Bahkan dia tahu betul luka yang diterima Kang Kyun di dada kirinya. Dan terlihat juga tangannya penuh bekas luka. Dongso bahkan menunjukkan sketsa wajah dan tulisan tangan si pelaku saat memberikan pesan kepada anak buah Sangdo. Kesaksiannya membuat hakim memutuskan Kang Kyun dijatuhi hukuman mati. Meskipun Dongso sendiri harus rela dipenjara akibat kejahatannya. Sementara itu, karena hasil kerja kerasnya, Taesuk dan timnya mendapat kenaikan pangkat. Dongso langsung disambut anak buahnya yang lebih dulu masuk penjara. Ternyata dia ditempatkan di penjara yang sama dengan si Kang Kyun atas permintaannya kepada Taesuk. Dongso tersenyum saat melihat Kang Kyun di kamar mandi dan bisa kita tebak aksi dia selanjutnya. Namun setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Gangster, The Cop, The Devil ini? Di samping performa pemain, satu hal lain yang mengangkat derajat The Gangster, The Cop, The Devil adalah kapabilitas Lee Won-tae dalam mengkreasi adegan laga. Usai paruh awal yang berjalan santai, ya tipikal film Korea lah. Film secara perlahan tapi pasti mulai menggila selepas kerjasama tersembunyi antara gangster dengan kepolisian. Sederet adegan laga yang erat kaitannya dengan gebuk-gebukan, kebut-kebutan sampai kesadisan tidak saja akan menggenjot adrenalin kalian, tetapi juga menciptakan momen sulit dilupakan. Namun tidak lupa juga dengan Kopai. Anjing panas. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.